Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita. Masih pada judul besar kita, yaitu Gembalakanlah Domba-Dombaku, dalam kitab 1 dan 2 Petrus, di mana kita akan mempelajari penyertaan Tuhan menyertai akan murid-muridnya di waktu yang lalu, khususnya Petrus. Dari kehidupannya yang lama dapat diubahkan menjadi teladan yang sempurna bagi masing-masing kita saat ini. Untuk kita datang pelajari bagaimana dia memperingatkan kita melalui bukunya, yaitu 1 dan 2 Petrus, untuk kita datang persiapkan diri kita, karena harinya sudah sangat singkat. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang aktif dalam menyampaikan akan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Saat ini, sebelum kita membahasakan pelajaran kita, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Anjing Kembali Lagi ke Muntahnya. Kita bisa baca dalam 2 Petrus 2 ayat 17-22 dan juga Matius 12 ayat 43-45. Apa saja bahayanya ketika seorang yang telah menjadi Kristen kembali ke gaya hidupnya yang dahulu? 2 Petrus 2 ayat 17-22, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kumbangnya. Kemudian di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di sini dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Petrus sangat prihatin, khususnya tentang nasib mereka yang dijerat guru-guru palsu, terpikat untuk kembali kepada dosa-dosa mereka semula. 2 Petrus 2 ayat 18. Guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan, tetapi sebagaimana yang Petrus tunjukkan, kemerdekaan mereka yang mereka janjikan berbeda secara radikal dengan sifat kemerdekaan yang Yesus janjikan kepada mereka yang mengikutinya. Lihat pada peringatan keras yang Petrus berikan, adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal akan Kristus, akan jalan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 21. Daripada mereka mengenal tetapi kemudian berbalik kembali dengan cara hidup mereka yang lama. Tentu saja hal itu tidak berarti bahwa keadaan mereka tidak ada harapan. Kita semua mengetahui kisah mereka yang telah berpaling dari Tuhan dan kemudian berbalik kembali. Dan kita tahu bahwa Tuhan sangat senang ketika mereka kembali dan bersuka cita bahwa berpaling dari adalah arah berjalan yang sangat berbahaya untuk diambil, atau itu juga bukan satu hal yang menyenangkan. Anjing kembali lagi ke muntahnya adalah cara menggambarkan yang kasar dan keras, tetapi Petrus menyampaikan maksudnya yang
dengan gambaran itu. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita saat ini dengan judul anjing kembali ke muntahnya. Kalau kita melihat pelajaran ini membawa kita kepada satu pengertian bahwa saat kita mengambil keputusan untuk menerima akan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, baik melalui baptisan atau baik melalui keputusan kita untuk meninggalkan zona nyaman kita, maka kita harus mempunyai satu perubahan yang sesungguhnya. Dan kalau kita melihat bahwa banyak nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan kita bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan kita, kemudian kita akan hidup bersama dengan Tuhan, tetapi saat kita sudah berada di dalam, sangat bahaya sekali kalau kita kembali dalam kehidupan kita yang lama dan menunjukkan kepada dunia bahwa ini saya sudah berubah, tetapi seringkali kedapatan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan Paulus mengingatkan kepada kita juga agar kita harus berhati-hati saat kita mendapatkan sebuah pelajaran. Kita patut untuk mengujinya terlebih dahulu. Kita patut untuk berdoa dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan agar Dia yang menuntun kehidupan kita, agar Dia yang menuntun setiap keputusan di dalam kehidupan kita, sehingga jangan kita sudah melangkah dan saat kita berada di langkah kita itu kita kecewa ataupun putus asa dengan keadaan yang ada, maka kita akan kembali sehingga itu lebih buruk lagi akan kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak yakin dengan apa yang telah kita putuskan. Oleh karena itu, saat kita mendapatkan kebenaran, bibit-bibit kebenaran itu, marilah kita mengundang Tuhan agar Dia dapat menuntun kita, agar setiap pilihan kita sudah melihat ke depan apa konsekuensi yang akan kita jalani. Inilah yang kita harus doakan, karena sebagai manusia kita tidak sanggup, sebagai manusia kita tidak bisa melihat ke depan. Mungkin 1 jam ke depan saja kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan kerendahan hati kita memohon Tuhan agar dapat menuntun kita. Dan saat kita melihat seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 18, dikatakan bahwa guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan yang sementara. Kalau kita membaca ayat dari bacaan kita tadi dari 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22 mengatakan bahwa pada saat kita tidak mempunyai fondasi yang kuat, seperti juga dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan bahwa setan akan kembali bukan dengan cara yang sama lagi, tapi dia membawa cara demi cara untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu kita membutuhkan fondasi yang kuat. Saat kita memilih untuk melangkah bersama dengan Kristus, kita harus memiliki fondasi itu melalui kebenaran-kebenaran Tuhan, melalui Alkitab dan juga buku-buku Roh Nubuat. Dan ingat, melalui praktek kita sehari-hari pun kita dapat diperkuatkan bahwa iman kita akan bertumbuh. Saat kita memiliki pengalaman bersama dengan Kristus, maka pengalaman itu akan menuntun kita. Hari ke hari kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Marilah kita mempelajari ini. Dan bukan kita mempelajari untuk menunjuk kepada orang lain, tapi tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa yang keputusan saya ini, yang saya ambil sekarang ini, akan membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, atau keputusan saya ini akan menjauhkan saya daripada Tuhan? Menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan, sehingga kita tidak kembali lagi saat kita sudah melangkah, kita tidak kembali lagi ke kehidupan lama kita, sehingga kita dapat menunjukkan satu teladan yang tidak baik. Kalau kita sudah melangkah dan kita kembali lagi, seringkali yang terdapat dalam ucapan kita, seringkali ucapan-ucapan kecewa kita yang kita keluarkan. Oleh karena itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh, hanya melalui pertolongan Tuhan, kita dapat melangkah dan terus melangkah.
Ya, jadi luar biasa bagaimana Petrus di sini. Dia dengan begitu perhatian, ya dia ingin mengajarkan masing-masing kita supaya kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya. Ya, sering kita sebagai manusia, ya mungkin ini dalam sisi yang negatif. Ya, bagaimana hal-hal yang buruk yang di masa lalu harus kita tinggalkan. Jangan kita kembali lagi ke hal-hal yang buruk itu yang membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Ya, tetapi bila mana kita ya pada saat ini mungkin dulunya kita adalah orang yang baik dan sekarang kita adalah orang yang mungkin sudah jauh daripada kebenaran firman Tuhan, tapi kita kembali lagi mengingat hal-hal yang baik itu. Ya, untuk kita kembali lagi terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, masing-masing kita mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu biarlah dengan tuntunan kuasa Tuhan kita meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita katakan, biarlah semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan, mungkin gema dari kata-kata Yesus dalam 2 Petrus 2 ayat 20 itu disengaja. Kita bisa lihat di dalam Matius 12 ayat 45 dan Lukas 11 ayat 26. Yesus menceritakan perumpamaan mengenai seorang pria yang telah dibebaskan dari roh jahat. Roh itu mengembara dengan tidak mendapat tempat baginya sendiri, dan kemudian kembali untuk melihat rumah yang telah kutinggalkan itu. Di dalam Matius 12 ayat 44. Dia datang dan mendapati rumah itu kosong dan rapi teratur. Dia kemudian kembali masuk dan membawa bersamanya beberapa roh yang lain yang lebih jahat dari dirinya sendiri. Seperti yang Yesus katakan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Matius 12 ayat 45. Bahaya yang Yesus gambarkan dan Petrus jelaskan adalah nyata. Orang yang baru menjadi percaya perlu memastikan bahwa hal-hal dari roh menggantikan hal-hal yang pernah mendominasi hidupnya. Jika keterlibatannya dalam gereja dan kesaksiannya akan imannya yang baru tidak menggantikan kegiatan sekulernya sebelumnya, maka akan mudah sekali bagi orang itu kembali ke jalannya yang lama. Ya, jadi ini bagaimana Petrus ya terus memberikan kita amaran, terus memberikan kita supaya kita selalu berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati ya dengan setiap nabi-nabi palsu atau dengan setiap perilaku-perilaku kita yang buruk. Ya, bila mana kita sudah melakukan akan perilaku-perilaku kita yang jahat itu, maka setan akan terus menanamkan itu di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melakukan itu dengan terbiasa. Ya, bagaimana kita sudah dibutakan. Jadi bagaimana kita tidak lagi bisa melihat mana hal yang baik, mana hal yang buruk itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena setan membuat suatu rancangan yang begitu luar biasa sehingga manusia ini mempunyai ketertarikan terus terhadap kejahatan-kejahatan itu. Ya, kejahatan yang kita sudah buat akan melebar lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Yaitu akan membuat diri kita bahwa kita sudah mengeraskan hati kita untuk tidak mau berbalik. Ya, bagaimana dikatakan kalau kita ya yang tadinya sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, sudah mengetahui segala-galanya, kemudian kita memalingkan akan pikiran kita dengan meninggalkan itu semua, maka dikatakan maka kita akan lebih jahat lagi. Ya, maka kehidupan kita akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya, inilah yang terjadi bagaimana Petrus menghadapi itu di zamannya. Ya, sehingga dia mengamarkan kita umat-umat manusia di zaman akhir ini. Ya, supaya kita harus lebih lagi berhati-hati. Ya, karena Petrus ya mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sehingga pengalaman ini dia bagikan kepada kita di zaman akhir ini. Ya, bagaimana Tuhan itu sangat menyayangi kita. Bagaimana Tuhan tidak mau untuk satu umat manusia ini binasa. Dia mau semua umat manusia ini akan diselamatkan. Oleh sebab itu, Yesus masih memberikan kita kesempatan hari ini. Ya, bila mana kita mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, baiklah kita doakan ini.
Ya, kita meminta akan pertolongan Tuhan sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita untuk melangkah mengikuti akan setiap jejak-jejaknya. Di sini juga dikatakan dengan cara apakah kita sebagai keluarga jemaat dapat memelihara dan memuridkan semua anggota kita dengan cara yang lebih baik, khususnya bagi mereka yang baru. Ya, inilah suatu permasalahan bagaimana pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Sebenarnya diri kita dulu yang harus kita ubah. Ya, diri kita dulu yang harus kita koreksi sebelum kita pergi untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang lain. Karena untuk menjaga satu jiwa itu adalah hal yang sangat sulit. Ya, kebanyakan kita mereka sudah yang penting mereka sudah dibaptis, mereka sudah tahu. Ya, tapi untuk menjaga, untuk pelihara dia, ya ini sangat susah. Ya, bagaimana kita dapat terus memberikan dia semangat? Ya, karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya, bagaimana nanti kalau dia sudah dibaptis, bagaimana dia melihat ke dalam. Ya, di dalam ini tidak seperti yang dia harapkan, maka dia akan sakit hati, dia akan kecewa. Ya, oleh sebab itu biarlah kita harus mempunyai keputusan yang betul-betul matang. Ya, bagaimana kita harus mengoreksi akan diri kita masing-masing. Ya, bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita terlebih dahulu. Ya, sehingga pada saat mereka melihat kita, ya mereka pun boleh tersentuh bukan oleh karena paksaan, tetapi oleh karena kemauan mereka sendiri. Ya, bagaimana mereka boleh diberikan pengertian, bagaimana mereka boleh diberikan pemahaman dengan yang baik, sehingga mereka boleh menerimanya itu di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin inilah yang menjadi pergumulan masing-masing kita di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh saling mendoakan. Ya, bagaimana kita boleh menjadi terang ya bagi sesama kita. Biarlah kita boleh melakukan itu. Setiap nasihat-nasihat firman Tuhan ini lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, karena setan menggunakan begitu banyak caranya ya untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, seringkali kita mempunyai kelemahan-kelemahan itu. Bagaimana kelemahan-kelemahan kita inilah yang harus kita doakan. Ya, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga kita boleh tetap semangat, sehingga kita boleh tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita mempelajari ini, marilah kita sendiri menggali akan firman Tuhan. Penting sekali kita harus meluangkan waktu kita untuk meneliti Alkitab, meneliti akan buku-buku nubuat, menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus fokus kepada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah fondasi yang akan memperkuat kita bila mana kita mau terus setia sampai pada akhirnya. Ingat, setan akan bekerja keras. Setan akan memberikan cobaan demi cobaan yang akan membuat kita ragu akan kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita sendiri yang mempelajari firman Tuhan, yang meneliti sendiri, maka Tuhan akan menaburkan benih-benih itu, sehingga kita pun akan bertahan apapun ujian yang akan dihadapi. Sehingga kalau seperti yang tadi kita baca dalam Matius 12 ayat 43-45, dikatakan bahwa roh itu kembali melihat ruang ini masih kosong, tertata rapi, tapi dia tidak memiliki akan persiapan untuk menghadapi akan ancaman daripada setan ini. Oleh karena itu dia pergi memanggil akan yang lain yang lebih hebat. Dikatakan bahwa setan tidak akan tinggal diam kalau melihat anak-anak Tuhan akan mau bersiap untuk berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan membuat berbagai cara untuk dapat menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita terus bergantung kepada Tuhan kita akan setia bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita akan hadapi, Dia ada untuk kita. Asalkan kita meminta Dia untuk dapat hadir dalam kehidupan kita, mengisi kekosongan itu menjadi sebuah kehidupan yang baru, sehingga kita pun dapat memantulkannya kepada orang lain. Biarlah kita dapat merenungkan ini. Biarlah kita dapat mempunyai komitmen yang sangat serius dalam kehidupan kita. Mari kita doakan satu dengan yang lain, dan teruslah memandang kepada Kristus. Karena saat kita memandang kepadanya, kita pun dapat disanggupkan untuk terus berjalan mengambil pola Yesus itu, sehingga setiap apa yang kita lakukan dapat menuntun kita kepada pola yang sempurna itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.